wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nurulhyana, SK 118021, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru atau yang sering disebut RJP pada bayi, yaitu dengan usia kurang dari 1 tahun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gawat darurat. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu bantuan hidup dasar atau basic life support dan RJP atau resusitasi jantung paru terutama pada bayi, yaitu dengan usia kurang dari 1 tahun. Bantuan hidup dasar atau basic life support adalah sekumpulan dari berbagai macam intervensi yang bertujuan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi dari organ vital pada korban yang mengalami henti nafas ataupun henti jantung. Nah, intervensinya ini terdiri dari kompresi dada dan pemberian bantuan nafas atau ventilasi. Baik teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai apa itu bantuan hidup dasar atau BHD, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu resusitasi jantung paru atau RJP. RJP atau resusitasi jantung paru adalah metode yang digunakan untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi darah pada pasien yang mengalami henti jantung ataupun henti nafas yang tidak diharapkan kematiannya terjadi pada saat itu juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu tujuan dari dilakukannya RJP. Yang pertama, digunakan untuk mengembalikan dan mempertahankan dari fungsi oksigenasi terhadap fungsi organ-organ vital, yaitu ada otak, jantung, dan paru. Yang kedua, digunakan untuk mencegah berhentinya sirkulasi dan respirasi. Yang ketiga, untuk memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi kepada korban atau pasien yang mengalami henti jantung ataupun henti nafas melalui RJP. Baik teman-teman, sebelum saya memulai praktik resusitasi jantung paru pada bayi dengan usia kurang dari 1 tahun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwa pengambilan video ini saya lakukan di rumah saya dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah saya modifikasi karena keterbatasannya alat dan bahan yang saya miliki. Jadi ini sekreatif mungkin dari saya yang bisa saya tampilkan dalam pembuatan video praktik dalam resusitasi jantung paru pada bayi dengan usia kurang dari 1 tahun. Nah, untuk alat dan bahan yang sudah saya modifikasi ini untuk RJP pada bayi, yang pertama ada AED yang sudah saya modifikasi. Kemudian ini ada kabelnya. Dan ini anggap saja sebagai lempeng-lempengannya yang nanti akan ditempelkan di dada pada si bayi. Kemudian ada pocket mask yang digunakan untuk saat pemberian nafas bantuan atau ventilasi, yang sudah saya modifikasi juga dari botol aqua dan juga BVM, yang dimana kantungnya ini saya menggunakan plastik. Mohon maaf atas keterbatasannya bahan dan alat yang saya miliki. Saya nanti saat melakukan praktik dalam pembuatan video resusitasi jantung paru atau RJP pada bayi dengan usia kurang dari 1 tahun ini, saya akan menggunakan sebuah boneka. Inilah boneka yang nanti akan saya gunakan saat saya akan melakukan RJP pada bayi dengan usia kurang dari 1 tahun. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan alat dan bahan yang saya miliki di rumah. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai indikasi dilakukannya RJP ini pada bayi itu untuk siapa saja. Yang pertama adalah dilakukannya pada bayi yang mengalami obstruksi atau sumbatan pada jalan nafas atau airway-nya. Yang kedua, dilakukannya pada bayi yang mendadak mengalami
henti jantung atau cardiac arrest, dan yang ketiga dilakukannya pada bayi yang mengalami henti nafas atau apnea. Lalu untuk kontraindikasinya dilakukan pada apa saja? Yang pertama yaitu pada bayi dengan permintaan donor resusitasi atau DNR sesuai keinginan dari keluarga pasien ataupun dari orang tua pasien itu sendiri untuk tidak dilakukannya resusitasi jika terjadi henti jantung. Yang kedua, jika dokter merasa bahwa dilakukannya resusitasi ini akan menjadi sia-sia atau tidak ada manfaatnya secara dunia medis. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan resusitasi jantung paru atau RJP pada bayi dengan usia kurang dari 1 tahun. Selamat menyaksikan. Jika ada bayi kolaps, langkah yang perlu kita lakukan adalah memastikan aman pasien, aman lingkungan, dan aman bagi si penolong. Yang kedua, kita bisa melakukan cek respon bayi dengan cara menepuk pada bagian kaki ataupun pada bagian telapak kaki si bayi dengan memanggil sebutan "Dek, bangun, Dek, bangun, Dek, bangun," atau kita bisa memanggil namanya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana responnya seperti dengan cara membuka mata ataupun dengan cara menangis dan menggerakkan anggota badan lainnya. Jika bayi tidak menunjukkan adanya sebuah respon, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah meminta pertolongan. Adapun tata cara dalam meminta pertolongan itu ada 3. Bila hanya 1 orang penolong, lakukanlah bantuan hidup dasar melalui RJP selama 5 siklus dalam waktu kurang lebih 2 menit. Baru kemudian kita bisa meminta bantuan. Yang kedua, bila penolong tidak dapat meminta pertolongan, teruskanlah resusitasi sampai tiba penolong lain atau sampai si penolong kelelahan. Yang ketiga, bila ada 2 orang penolong pertama melakukan resusitasi, kemudian penolong kedua bisa mencari bantuan dengan menyebutkan lokasi, nomor telepon, jenis kejadian, jumlah korban, pertolongan yang telah diberikan, dan informasi lain yang dibutuhkan. Yang keempat, selanjutnya kita bisa cek pada nadi brachialis pada si bayi. Rasakan apakah ada nadi yang teraba, dan amatilah juga apakah ada napas atau tidak selama kurang lebih dari 5-10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kelima, jika tidak ada keduanya, kemudian kita bisa aktifkan Emergency Response System dan ambil AED. Yang keenam, setelah itu kita bisa lakukan kompresi dada pada bayi dengan lokasi kompresi berada di tulang dada just below the nipple line. Di sini ya. Berikut adalah AED yang sudah saya modifikasi dari kardus dan kabel. Yang ketujuh, posisi tangan saat kompresi dengan 1 penolong kita bisa menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah atau two finger chest compression dengan rasio kompresi dan ventilasi 30:2. Jadi posisi tangannya begini ya, berada di tulang dada di just below the nipple line dengan posisi 2 jari ke atas secara stabil. Nah, untuk kedalamannya itu kurang lebih dari 4 cm dan frekuensinya 100-120 kali per menit. Seperti ini ya. Kita hitung. Saat kompresi dada. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita lanjut pemberian ventilasi kurang lebih 1,5 sampai 2 detik menggunakan pocket mask yang sudah saya modifikasi. Kemudian dengan sambil membuka jalan nafas dengan head tilt chin lift. Gini. Angkat dagu. Kemudian kita bisa pasangkan pocket mask. Kita bisa tarik nafas terlebih dahulu. Terus kita langsung bisa memberikan bantuan nafas. 1. Tarik nafas. 2. Ini dilakukan metode head tilt chin lift ini jika tidak ada cedera pada si bayi. Tetapi jika ada cedera, kita bisa menggunakan metode jaw thrust, lebih dianjurkan. Nah, pastikan saat kita pemberian nafas itu, dada mengembang secara sempurna atau recoil chest. Yang ke-8, posisi tangan saat kompresi dengan jika ada 2 penolong sambil membawa BVM sebagai bantuan ventilasinya, kita bisa menggunakan 2 ibu jari kanan dan kiri, kemudian jari lainnya melingkar di belakang sternum atau dada. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi, tangan yang lain ada di belakang sini melingkar. Ibu jari ada di sini. Untuk posisinya sama. Bedanya ini menggunakan rasio kompresi dan ventilasinya berubah menjadi 15:2. 15 kompresi dada dan 2 ventilasi. Yaitu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian lanjutlah pemberian ventilasi seperti yang tadi sudah saya contohkan. Untuk high quality-nya masih sama seperti RJP yang sudah saya tadi contohkan saat 1 penolong. Cuma bedanya pada penggunaan jari, ibu jari, dan rasionya berubah menjadi 15:2. Dan juga pemberian ventilasinya juga berubah menjadi BVM, menggunakan BVM. Ini anggap saja BVM dan ini kantong reservoirnya. Kemudian kita bisa pasangkan ke mulut si anak, kemudian kita bisa memencet-pencet seperti ini sampai itunya mengembang. Dan jangan lupa juga kita harus memastikan saat pemberian ventilasi itu dada si anak mengembang secara sempurna atau recoil chest. Selanjutnya saat penggunaan AED yang perlu kita lakukan adalah buka penutup AED. Ini AED yang sudah saya modifikasi. Kemudian kita bisa buka pakaian dari dada pasien atau si bayi. Buka pakaian. Ini, kita buka pakaiannya. Pastikan agar bagian kulit bersih dan kering. Kemudian jika dadanya itu terdapat rambut yang cukup
banyak kita bisa mencukurnya secukupnya, karena pada si bayi ini tidak ada rambutnya, jadi kita langsung bisa memasangkan AED-nya. Kemudian kita bisa merobek paket PAD untuk membuka dan mengeluarkan PAD-nya. Ini anggap saja. Kemudian lepaskan satu PAD dari plastik. Ini anggap saja udah ada plastiknya, kemudian sudah saya lepas. Kemudian kenakan satu PAD pada bagian atas dada yang terbuka. Kita taruh sini ya, di atas dada. Saat menggunakan AED, pada saat clear pasien atau analisa irama, jika AED meminta Anda jangan menyentuh pasien selama analisis, kita jangan sentuh. Pastikan tidak ada yang menyentuh pasien atau si bayi, bahkan penyelamat yang bertugas saat memberikan nafas. Jadi kita harus jauh-jauh dari si bayi atau si korban. Kemudian beberapa AED juga akan meminta Anda untuk menekan tombol untuk memungkinkan AED mulai menganalisis irama jantung. Yang lain akan melakukannya secara otomatis. AED mungkin memerlukan waktu sekitar 5-15 detik untuk menganalisis. Selanjutnya, alat AED juga kemudian akan memberitahu Anda apakah shock itu diperlukan. Selanjutnya, jika AED menyarankan shock, itu akan memberitahukan Anda untuk tidak menyentuh pasien, yaitu tidak menyentuh pasien sebelum memberikan shock. Pastikan tidak ada yang menyentuh pasien. Kemudian katakan dengan lantang, clear pasien seperti everybody clear. Kemudian lihatlah untuk memastikan tidak ada orang yang kontak dengan pasien. Kemudian kita bisa menekan tombol shock. Kejutan ini akan menghasilkan kontraksi otot-otot pada pasien atau si bayi secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya, jika tidak diperlukan shock, setelah pemberian shock, maka kita bisa langsung segera lanjutkan pemberian RJP, dimulai dengan kompresi dada lagi seperti yang tadi sudah saya contohkan. Setelah 5 siklus atau sekitar 2 menit RJP, lakukanlah pengecekan pada nadi brachialis pada si bayi selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sambil mengamati apakah ada pernapasan atau tidak. Dan lakukanlah pergantian posisi atau peran atau switch role, dan jika AED tidak menyarankan untuk pemberian shock, segera mulai lakukan RJP dimulai dari kompresi dada yang tadi sudah saya contohkan. Baik teman-teman, cukup sekian pembuatan video praktik tentang resusitasi jantung paru atau RJP pada bayi dengan usia kurang dari 1 tahun yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini saya masih banyak kekurangannya dikarenakan keterbatasan dari alat dan bahan yang saya gunakan yang sudah saya modifikasi secara sederhana. Saya Fatika Nurujana, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.